Oh, oke. Selamat malam, sahabat Sabda. Sebentar lagi kita akan mulai IG Live Sabda Ilsa pada malam hari ini ya. Ibu Yulia Uniati akan menemani saya sebagai narasumber. Halo Bu Yulia. Halo. Senang nih Bu, kita bisa ketemu lagi dalam IG Live pada malam hari ini dan topiknya seru banget tentang IT Forget dan Sabda. Ya, sebentar lagi kita akan mulai ya Bu Yulia ya. Jadi kita akan buka dalam doa pembukaan, saya akan pimpin dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus adalah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur kepada Engkau ya Bapa pada malam hari ini bersama dengan sahabat Sabda yang sudah join dan nanti juga akan bergabung dalam IG Live Sabda Ilsa pada malam hari ini. Kami akan membahas dan sharing tentang IT Forget dan Sabda. Bagaimana Tuhan Engkau telah memimpin Sabda untuk menghidupi visi dari Engkau, menggunakan teknologi untuk kemuliaan nama-Mu. Kami menyerahkan Ibu Yulia yang akan sharing mengenai pekerjaan yang luar biasa yang telah Engkau kerjakan di Sabda ini, dan juga untuk rekan-rekan yang akan bergabung dan sudah bergabung bersama, dan juga bisa menikmati persekutuan yang hangat lewat IG Live pada malam hari ini. Terima kasih Bapak, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Ya, jadi sekali lagi ya, saya ucapkan selamat bergabung kepada rekan-rekan yang sudah bergabung. Ada Eno juga ya, selamat malam sudah bergabung. Ada Ariba Boli, ya, Putri Emmanuel. Ya saya nggak mungkin menyapa satu persatu, tapi yang saat ini ada 19 orang yang sudah join Bu. Ya, mungkin ada beberapa rekan yang baru tahu nih Bu Yulia, kalau kita setiap 2 minggu sekali dan setiap hari Senin, ya, hari yang menyenangkan itu hari Senin, karena kita ada IC Live Sabda ya. Sekarang kita masih 2 minggu sekali, kita lihat perkembangannya, siapa tahu nanti ke depannya bisa seminggu sekali ya Bu ya. Ya. Dan kita masih dalam seri-seri tentang IT Forget. Kalau minggu lalu Bu Yulia sudah memaparkan tentang dasar-dasar tentang 2 minggu lalu maaf, tentang dasar-dasar IT Forget gitu ya. Bagaimana kita sebagai orang percaya bisa menggunakan teknologi untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, malam hari ini kita akan membahas tentang IT Forget dan relasinya dengan Sabda ya. Dan memang relasinya sangat erat sekali gitu ya. Nanti Bu Yulia akan sharing ya Bu ya, apa sih arti pentingnya IT Forget bagi Sabda gitu ya. Lalu apa sih hubungannya dengan Yayasan Sabda. Ya semuanya nanti Bu Yulia bakalan keluarin nih semuanya Bu, jangan ada yang disimpan. Oh gitu ya. Bisa semalam suntuk. Ya. Ya nanti rekan-rekan juga kalau ada yang mau kepo-kepo nanya ya tentang IT Forget dan pelayanan Sabda, sangat dipersilahkan ya, nanti akan ada rekan-rekan yang akan menolong memberitahu kepada kita nih pertanyaannya apa atau tanggapannya apa. Ya, saya juga ingin memperkenalkan dulu. Perkenalkan, tadi kita belum kenalan, Bu. Ya, perkenalkan saya Davidia, biasa dipanggil Evi, menjadi host pada malam hari ini. Lalu ada Ibu Yulia Uniati, akan menjadi narasumber pada malam hari ini. Bu Yulia ini juga adalah co-founder dari Yayasan Lembaga Sabda, dan akan ngomong lebih dalam lagi tentang IT Forget. Silakan, nanti teman-teman juga boleh bertanya. Oke ya? Oke. Kita mulai ya, Bu ya. Nah, saya mau mulai dengan satu pertanyaan yang sebagai pembuka gini ya. Gimana sih Bu ceritanya gini ya, sampai IT Forget itu menjadi visi dari Yayasan Lembaga Sabda? Gimana nih Bu? Ya, sebenarnya waktu awal sih kita nggak pakai visi IT Forget ya. Jadi ketika kita akhirnya memakai visi IT Forget itu sudah jangka waktu yang cukup lama gitu ya. Karena pada awal-awalnya kita sama sekali tidak tidak punya satu gambaran yang sangat jelas tentang moto atau visi yang sesingkat itu gitu. Kita dulu punya visinya panjang banget gitu ya, maksudnya Oh, bagaimana bagus Bu. pelayanan, iya bagaimana, enggak maksudnya IT Forget itu kan gampang diingat gitu ya, pendek banget. Padahal dulu-dulunya sih nggak sependek itu, tapi akhirnya dengan berjalannya waktu, akhirnya kita menemukan itu inti dari pelayanan Sabda gitu. Jadi waktu pertama itu kita cuman tahu bahwa teknologi itu penting, teknologi itu sudah akan berkembang karena saat itu kan tahun 93 ya, 93 94 itu teknologi belum terlalu booming-booming banget gitu loh. Jadi kan kita taunya bahwa
ini teknologi komputer itu berkembang dengan sangat cepat. Apalagi karena waktu itu saya pulang dari Amerika, karena saya dapat beasiswa, saya studi teologi di Amerika. Jadi waktu saya mengalami sendiri di Amerika itu, saya melihat teknologi itu sangat berkembang gitu. Kita balik ke Indonesia tuh, wah, kentara banget, terasa banget bedanya gitu ya. Secara hardware, cara penggunaan, waduh, masih jauh banget gitu ya. Jadi kita mulai memikirkan karena melihat apa yang kita lihat di Amerika, itu Indonesia gimana ya caranya maju gitu, sama untuk pelayanan. Karena waktu itu saya sudah menyerahkan hidup saya untuk pelayanan, saya tidak lagi ingin bekerja di militer, saya tidak ingin pelayanan itu langsung praktis waktu gitu ya. Lalu sama dengan beberapa teman akhirnya kita melihat nih, iya ini kayaknya kita perlu jarak nih, kemudian wilayah komputer lah gitu ya, bagaimana antara Alkitab komputer dulu belum ngomongnya IT, istilah IT kan baru dulu tuh Alkitab komputer dan pelayanan ya, itu tiga inti yang kita ingin garap. Nah, karena itu kita pertama-tama gimana caranya kita baca komputer gitu ya. Nah, dari situ kita mulai melihat pentingnya ada Alkitab digital. Dulu istilahnya juga bukan digital gitu ya, pokoknya Alkitab yang bisa dibaca di komputer. Nah, juga di Amerika sudah penting itu semua Alkitab yang dipakai oleh mahasiswa teologi. Nah, pulang Indonesia, aduh, nggak bisa apa-apa gitu rasanya, itu benar-benar menggantungkan itu, padahal bahan-bahan dalam bahasa Indonesia untuk bahan pelayanan dan termasuk Alkitab ada secara digital. Lalu mulailah di situ kita melihat adanya teknologi untuk jadi kendaraan gitu ya, pelayanan tablet. Nah, karena itu kita mulai melihat bukan saja bagaimana membaca Alkitab komputer, tapi bagaimana menggunakan komputer untuk mempelajari Alkitab. Jadi ini kita malah kita mulai bukan hanya ingin supaya Alkitab itu bisa dibaca di komputer, tapi kita malah selangkah lebih maju lagi bagaimana kita bisa mempelajari Alkitab dengan komputer. Nah, karena itu waktu itu kita berkomunikasi dengan Larry Pierce, dia dari online Bible internasional ya, dari Kanada. Lalu kita mengatakan gimana kalau kami mau bikin online Bible itu dalam versi ya, wah dia senang sekali. Lalu kita karena waktu itu kita sama-sama dengan LAI untuk membuat dan diserahkan sama-sama diserahkan oleh mereka oleh LAI ke online Bible. Lalu setelah itu kita melanjutkan untuk membuat online Bible ini ada dalam versi Indonesia. Nah, itu perjuangan panjang banget tuh. 5 tahun kita mendetailkan semua bahan-bahan yang ada yang bisa dipakai untuk program Alkitab atau software Alkitab online Bible. Nah, itu ya, tapi ketika mulai dari satu ruangan yang sangat kecil gitu ya, dengan satu komputer, lalu ada teman yang ngasih komputer bekas, lalu kita pakai dengan satu staf yang adalah sekretaris yang mengetik, lalu kemudian ada tambah lagi, sekali. Pokoknya serba primitif lah waktu itu gitu ya, karena kita nggak punya modal, kita nggak punya tempat, kita nggak punya nggak punya banyak lah secara materi gitu ya. Tetapi kita punya visi yang sangat kaya banget gitu. Waduh, ambis banget lah gitu ya. Pengen ini, pengen itunya banyak. Aduh, tapi gimana gitu ya. Tapi kita tetap aja berjalan, dan sembari berjalan kita sembari berdoa, Tuhan tolong bagaimana visi yang sudah ditanamkan dalam hati kami itu betul-betul kita realisasikan. Nah, pada waktu pergumulan yang cukup panjang 5 tahun itu, kita semakin tahu bahwa itu memang betul-betul visi dari Tuhan. Kan
kalau kita pertama melayani kadang nggak ngerti itu tuh visinya Tuhan atau bukan, cuman rasanya ini sangat berguna deh bagi pelayanan gitu ya. Jadi ketika dengan berjalannya waktu kita semakin loh Tuhan bantu, Tuhan bantu ini, Tuhan bantu itu. Wow, kita jadi tahu ini kalau bukan Tuhan yang ikut ambil bagian menolong kita, ini sabda nggak bisa sampai seperti sekarang ini gitu ya. Jadi awal-awal itu kita melihat loh ini Tuhan bantu dalam hal ini. Kita ditemukan dengan orang-orang yang penting, kita ditemukan dengan bahan-bahan yang penting, kita ditemukan dengan orang-orang yang bisa sehati sepikir untuk pelayanan sabda. Wah, pokoknya itu tuh kalau bukan Tuhan, udahlah nggak mungkin. Kita nggak bisa nemukan teman-teman yang tepat, kita nggak punya koneksi dengan orang-orang penting yang punya bahan-bahan, yang punya copyright untuk bahan-bahan itu, macam-macam lah. Pokoknya, aduh. Nah, sejak itu kita tahu ini kalau bukan Tuhan, wah nggak mungkin. Lalu kita semakin apa? Bukan hanya semakin menikmati, tapi kita semakin menghayati. Ini tuh visi dari Tuhan nih. Ini dari Tuhan nih. Kalau nggak mungkin kita bisa lakukan ini itu. Ya. Nah, semakin diperkaya, lalu teknologi berkembang semakin gencar banget gitu ya. Sampai akhirnya muncul istilah IT ya. Nah, waktu itu universitas-universitas di Indonesia wah mulai booming tuh. Dulu jurusan IT itu nggak ada, fakultas IT nggak ada. Nah, mulailah. Jadi sabda itu sudah ada jauh sebelum istilah IT itu ada gitu. Dan itu sangat sangat mengharukan gitu ya kalau kita nengok ke belakang gitu, karena sejalan dengan pertumbuhan teknologi khususnya di Indonesia, itu sabda itu selalu mengekor di belakangnya. Dan kita itu kadang pada waktu mula ya, bahkan kita itu bisa lebih maju dibandingkan dengan dunia sekuler gitu ya. Jadi nah sekarang dunia sekuler udah jauh lebih maju ya. Saya sangat berharap sih kita tetap bisa mengejar teknologi yang ada, dan sampai hari ini kita menghayati betul-betul tuh IT for God itu menjadi visi sabda. Dan sekarang kita bisa ngomong itu gampang ya. Dulu tuh bergumul luar biasa, ini mau jelasin sabda itu gimana ya gitu. Tetapi sekarang dengan istilah IT for God itu menjadi sangat mudah, kita ngomongnya juga gampang, orang juga langsung nangkep gitu ya. Jadi ya senang sekali itu semua adalah pekerjaan Tuhan gitu. Bu, saya udah biasa denger sharing tentang ini sebenarnya ya. Cuman setiap kali denger lagi dan lagi gitu, kayak baru denger sesuatu yang baru gitu, karena seperti seperti ini tadi ya, ternyata penggunaan istilah IT for God itu sendiri ya Bu ya, itu tuh Tuhan yang ini ya mendatangkan juga, sehingga ini loh sabda bisa pakai penggunaan kata teknologi untuk Tuhan setelah dunia IT di Indonesia ini berkembang. Jadi waktu Bu Yulia cerita dulu di Indonesia itu tahun 93 itu saya masih SMA tuh Bu. Saya masih baru masuk SMA itu. Ya tahun itu betul-betul emang nggak ini, dan kayaknya sabda sedang membawa Indonesia ya, mungkin secara nggak disadari sedang membawa Indonesia untuk untuk mulai mengenal teknologi dan mempersiapkan diri. Paling pertamanya penggunaan teknologi itu adalah untuk kepentingan firman Tuhan. Ya, itu sih. Bahkan sampai hari ini ya, saya melihat itu maju banget dibandingkan dengan negara-negara lain. Maksudnya dalam hal pelayanan gitu ya. Dan nggak kalah gitu, benar-benar nggak kalah. Kalau sabda ada di dunia, maksudnya di dunia pelayanan secara internasional, itu apa yang kita hasilkan itu mereka ikut-ikut terkagum-kagum gitu loh. Wow, yang kalian lakukan tuh luar biasa gitu. Jadi kalau kita bukan kompetisi tapi ya, tapi kalau kita ada di kancah dunia, pelayanan sabda secara digital atau pelayanan Indonesia, bukan sabda saja ya, tapi pelayanan Indonesia secara digital itu benar-benar diperhitungkan gitu. Dan itu bahkan dari beberapa teman-teman dari luar negeri itu ingin belajar ke sabda gitu. Bahkan ada beberapa orang yang sengaja datang ke Solo, padahal mereka itu dari luar negeri ya. Maksudnya negara yang lebih berkembang gitu, apalagi di Amerika gitu ya. Seperti
Digital Bible Society, mereka itu ketuanya sendiri datang loh ke Sabda gitu ya, untuk pengen tahu sih apa sih yang sudah kalian kerjakan kok begitu begitu majunya gitu, dan itu mewakili pelayanan secara internasional kemajuan biblical computing di dunia. Dan saat ini tuh Sabda salah satu yang dianggap cukup mumpuni gitu ya di dalam mengerjakan biblical computing, dan termasuk 10 besar gitu, karena dari melihat situsnya, dari melihat perkembangan pelayanan kita dalam mencakup keseluruhan teknologi itu tuh lebih dibandingkan negara-negara lain. Kalau dengan Asia kita gampang gitu ya, tapi kalau kita dibandingkan dengan negara yang di barat gitu ya, maksudnya di negara seperti Amerika dan Eropa, kalau kita tuh masih diperhitungkan tuh kan luar biasa gitu. Kalau Asia memang udah pasti, kalau Asia itu Indonesia tuh leading ya. Tapi kalau di dunia internasional kita bisa bersama-sama dengan mereka dan saling memperkenalkan apa yang kita berbagi. Sangat senangnya tuh kita bisa berbagi gitu. Jadi kalau mereka minta tolong gitu, kita pernah diundang oleh India untuk kita memberikan training dan juga memberikan pelayanan physical computing. Kita lakukan itu gitu ya. Jadi sudah sejak kapan? 10 tahun yang lalu ya. Sabda sudah go Sabda, go internasional gitu ya, untuk global. Iya. Jadi bangga, aku jadi orang Indonesia tuh di kancah internasional tuh bangga bahwa Indonesia tuh leading untuk pelayanan digital. Ya itu yang kita patut bersyukur ya Bu ya. Bersyukur juga kita kenal dari lembaga-lembaga lain yang juga bekerja, punya hati untuk firman Tuhan dan bagaimana bisa menggunakan teknologi untuk ini gitu Bu. Iya, wow. Lumayan panjang juga dan untuk ini ya perjalanannya. Saya juga ingat dulu waktu masuk pertama kali di Sabda tuh Bu, tahun 20 tahun yang lalu. Ya salah satu caranya adalah kita ngejar supaya bahan-bahan itu bisa terdigitalkan semua, kita ngetik tuh satu persatu bahan-bahan Alkitabnya. Oh, ya. Dulu ada teman kita Mbak Eli. Ya. Saking bosannya sampai kita mengetik dengan berbagai gaya. Dari kepala tidur di atas meja sampai berdiri, nungging juga pernah. Karena banyak banget yang harus diketik gitu ya, karena semua bahan-bahan waktu itu belum digitalize, sehingga kita harus digitalkan. Jadi ratusan buku itu harus diketik ulang karena belum ada scan. Remember Evi? Yeah. Belum ada mesin scanner. Wah, itu bayangin aja, jadi kita harus ngetik gitu ya. Makanya dulu syarat utama masuk Sabda, bisa ngetik 10 jari enggak? Iya, itu salah satu syarat. Bahkan kalau kita ketik buta, bahkan kita pernah training semua staff untuk bisa mengetik secara buta. Sampai ini keyboard dari semua staff itu ditutup sama kertas atau kainnya? Kain taplak meja kalau nggak salah. Iya. Nah, kita kecepatan ngetik kita itu akan mempengaruhi produktivitas kita, sehingga semua staff waktu itu benar-benar diharuskan bisa mengetik buta. Iya. Ya, ini sehubungan dengan kita mengetik bahan-bahan ini ya. Ada pertanyaan nih Bu dari Ibu Anita nih. Produk digital Sabda awal-awal dulu apa aja ya? Nah, ini ada hubungannya nih dengan yang kita kerjakan awal-awal dulu. Ya, itu tadi ya Ibu Anita. Produk utama dan produk awal bahkan sampai hari ini itu adalah software Alkitab Sabda. Nah, itu kata Sabda pun nanti kalau mau nih kita bisa khusus ngomong tentang kenapa kok namanya Sabda. Wah, ceritanya panjang. Dan terkagum-kagum sampai hari ini tuh sampai masih aduh, kok bisa ya? Ya. Anyway, produk kita yang utama dan pertama adalah software Sabda. Dan software Sabda itu sampai sekarang kita masih pakai, masih leading, artinya belum ada software yang lain yang menyaingi gitu. Ya.
sampai hari ini tuh satu-satunya software Alkitab bahasa Indonesia ya, base-nya, maksudnya bahasa Indonesia, baik interface-nya, baik bahannya, itu cuma Sabda, nggak ada yang lain sampai hari ini. Jadi ya luar biasa lah, tangan Tuhan itu sangat dan itu Bu, sama lalu itu kan kita butuh 5 tahun tuh ya untuk menyelesaikan buku-buku, mendigitalkan seluruh buku, jadi sampai 98, 99, 98 ya, antara 97, 98 lah gitu ya. Terus 97 internet masuk ke Indonesia. Nah, setelah masuk ke Indonesia kita agak buyar tuh, bukan buyar jelek ya, ini buyar bagus. Buyar ternyata, wow, ada kesempatan baru lagi gitu ya. Ini ada satu pintu, pintu pelayanan yang terbuka lebar. Lalu kita mulai masuk ke dunia internet dengan membuat situs-situs, membuat milis-milis dan macam-macam. Jadi Bu Anita itu produk pertama itu. Nah, Bu Anita nanti ikut yang IG Live Sabda 2 minggu depan lagi ya Bu, karena nanti semua produk-produk Sabda akan kita bahas di sana. Oh, iya. Tadi Bu Yulia udah spill sedikit. Ya, nanti kita bahas. Oh, seru. Oke. Ya, tadi juga ada dari akun ya Pak Sri Sugianto tadi senada dengan yang Bu Yulia katakan tadi ya. Luar biasa Tuhan, betul campur tangan kepada lembaga Sabda dari awal 93 sampai sekarang. Puji Tuhan, terima kasih ya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kalau kita mau lihat lagi tentang pelayanan Sabda. Nah, Bu, ini kan ada visi. Kalau ada visi, berarti harus ada misi kan untuk mewujudkan visi tersebut. Nah, dari Yayasan Lembaga Sabda sendiri, misinya apa nih, Bu? Yang perlu diketahui oleh rekan-rekan sahabat Sabda? Ya, misi Sabda yang sebenarnya tidak bisa diungkapkan hanya dengan satu kalimat gitu. Ada 3 sebenarnya ya, misi Sabda. Kita ingin menjadi katalisator, menjadi fasilitator, dan menjadi infrastruktur bagi pelayanan digital atau biblical computing di Indonesia. Jadi pada saat itu kita tahu bahwa pemain gitu di dunia digital untuk pelayanan tuh hampir tidak ada. Untuk kurun waktu hampir 15 tahun lebih, bahkan mungkin lebih ya, itu nggak ada pelayanan di Indonesia yang punya base itu benar-benar pelayanan digital, itu nggak ada. Banyak pelayanan Indonesia yang menggunakan komputer atau menggunakan IT, tapi pelayanan yang betul-betul didasarkan dari itu tuh nggak ada, bahkan sampai hari ini tuh sedikit sekali ya, nggak terlalu banyak gitu untuk masuk ke dunia itu betul-betul murni untuk pelayanan itu gitu ya. Sehingga misi Yayasan Lembaga Sabda adalah menjadi jembatan bagi pelayanan-pelayanan yang lain. Kami tidak ingin maju sendiri gitu ya. Karena kalau kita maju sendiri nanti kita juga akan lonely. Selain itu juga kita tidak punya teman dan itu bukan rencana Tuhan. Karena itu kita punya misi katalisator dan infrastruktur dan juga katalisator karena kita ingin bagaimana bisa mengawinkan komputer itu atau Alkitab digital atau pelayanan biblical computing dengan semua pelayanan yang lain. Tuh, sehingga kita ingin bisa menjadi infrastruktur bagi pelayanan-pelayanan pada waktu itu seperti ketika internet pertama masuk itu Yayasan Sabda satu-satunya bahkan hampir leading bersama-sama dengan dunia sekuler membuka situs pertama kali, bahkan account saya ingat banget tuh account email itu Sabda tuh nomor 1 loh. Maksudnya yang paling pertama membuka email itu Sabda di Solo gitu ya. Bukan di Indonesia tapi di Solo kan waktu itu ada Solonet gitu ya. Dan kita itu account pertama gitu untuk buka email. Nah, kita sangat senang sekali lah. Nah, lalu dengan email itu kita membuka banyak milis pelayanan, kita juga membeli domain. Bayangin aja saudara, domain sabda.org. Kita bisa dapat itu kan itu kalau bukan orang pertama masuk ke main di dunia internet tuh nggak mungkin bisa gitu ya. Sekarang tuh harga domain sabda.org itu bayangin gitu ya, karena itu cuma 5 letters dan sangat gampang diingat dan dikenal, maksudnya punya arti.
Jadi domain sabda.org pun kita bisa dapat itu karena kita first player gitu untuk bisa mendapatkan itu. Jadi kalau kita ingin menjadi katalisator karena melalui sabda.org itu banyak sekali pelayanan-pelayanan saat itu yang ikut nebeng gitu pelayanan sabda, termasuk Yayasan Gloria gitu ya, ketika ingin membagikan renungan-renungan mereka pakai infrastrukturnya sabda. Kemudian juga dari santapan harian, santapan harian ya. Ya betul Bu, santapan harian. Ya. Itu juga gitu, mereka awal-awal itu 98, 99 mereka sudah itu juga memakai infrastrukturnya sabda gitu. Jadi kita membantu banyak pelayanan lain, termasuk GKI, apa namanya, milis GKI, cyber GKI. Cyber GKI itu salah satu yang paling wow gitu ya, benar-benar milis paling getol dan paling rame dan paling utama di Indonesia, dan itu memakai infrastruktur sabda juga gitu. Jadi kita senang sekali bisa membantu banyak pelayanan lain. Nah, itu misi kami. Kami ingin menjadi jembatan. Siapa saja yang pengen maju di dunia digital, yuk kita bareng-bareng maju gitu ya. Sehingga kita menjadi infrastruktur, katalisator dan fasilitator bagi mereka yang ingin masuk ke dunia digital. Sampai hari ini. Iya, ya senang juga bisa menjadi bagian dari Sabda Bu ya. Dan saya juga melihat ya, walaupun saya baru 20 tahun di Sabda, baru loh ya, kan Sabda tahun ini 28 tahun Bu. Ya, nah itu saya lihat banyak banget tantangannya ya dalam 20 tahun ini. Nah Bu Yulia sendiri sejak Sabda berdiri selama 28 tahun ini ya, tantangan apa sih Bu yang paling sulit dihadapi? Ini juga senada dengan pertanyaan dari Maya Bu ya, kendala apa aja yang paling sering dihadapi atau tantangan yang dihadapi Sabda dalam menyesuaikan dengan perkembangan IT ya, untuk menghidupi IT for God ini Bu? Tantangannya banyak banget gitu ya. Pelayanan yang walaupun pelayanan itu adalah visi dari Tuhan, walaupun Tuhan yang memanggil kita, bukan berarti tidak ada tantangan. Justru saya melihat kalau itu dari Tuhan tuh tantangannya lebih besar. Kadang kalau itu bukan dari Tuhan, setan nggak mau ganggu gitu ya. Didimin aja, biar aja gitu ya. Tetapi kalau itu dari Tuhan, justru setan itu lebih gencar dan ingin mengganggu sebisa mungkin supaya gagal gitu ya. Jadi kami salah satu yang menjadi tantangan paling kuat adalah bagaimana tetap memegang visi misi yang Tuhan kasih sekalipun masalah-masalah ada. Jadi saya nggak mau tantangan itu berupa masalah ya. Tantangan itu sebenarnya dari kita sendiri gitu. Kalau kita bisa memegang memegang keyakinan penuh akan kehendak Tuhan dan visi Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami, maka yang lain-lain itu wajar gitu ya, misalnya gitu ya, kekurangan dana, itu mungkin bagi orang lain itu itu tantangan yang terbesar itu adalah dana. Kalau saya merasa walaupun betul Sabda itu selama 15 tahun pertama itu defisit, enggak pernah, defisitnya tuh banyak, maksudnya tuh benar-benar kita enggak enggak punya apa-apa gitu ya, enggak punya uang apa-apa. Tapi itu bagi saya itu bukan tantangan yang paling besar. Uang it's nothing di hadapan Tuhan tuh, it's nothing gitu. Tapi Tuhan ingin melihat apakah kita setia dengan visi misi kita itu yang bagi saya itu yang harus dipertahankan betul-betul tuh itu sampai hari ini. Nah, terbukti apa? Tuhan kirim teman-teman, mitra-mitra kita, mereka-mereka yang ingin membantu dalam dana, itu Tuhan yang kirim benar-benar. Kita itu nggak pernah fundraising, kita tuh nggak pernah datang ke orang minta uang gitu ya. Walaupun kita tuh pengen banget gitu ya. Tetapi kita tuh nggak tahu kenapa ditahan Tuhan. Apakah kamu tuh nggak percaya sama aku gitu ya? Dan Tuhan penuhi itu dengan semakin yakin, sehingga 5 tahun pertama Yayasan Baga Sabda hidup, yayasan ini ya, saya belajar satu hal, no worry about money. Itu pelajaran sangat berharga, sangat-sangat berharga. Kenapa saya nggak worry dengan money? Karena saya percaya dengan visi misi Tuhan. Kalau visi misi Tuhan itu benar-benar kita jaga dan setia pegang, maka semuanya itu the rest of it itu in God's hand gitu. Itu semua urusan Tuhan. Jadi
kalau dibilang tantangan terbesar adalah bagaimana kita tetap setia memegang visi misi yang Tuhan kasih walaupun banyak tantangan yang lain gitu ya. Nah, seperti kalau dibilang beberapa tantangan-tantangan yang saya anggap tantangan tapi bukan yang utama, itu dana, kemudian teknologi. Kita tuh kejar-kejaran dengan teknologi. Setiap kali ada teknologi baru kita yang wah, kayak apa ya? Kayak kita harus terdorong gitu ya. Kejar-kejaran. Ini pakai gitu. Ya, kejar-kejaran dengan teknologi. Baru belajar satu teknologi baru, sudah keluar lagi teknologi yang baru, kita harus belajar lagi, dan sangat ya sangat mengerikan di satu pihak, tapi juga sangat menyenangkan. Menyenangkannya apa? Kita itu bisa compete dengan dunia sekuler. Bahkan anak-anak mahasiswa yang belajar di sekolah IT itu ketika datang ke Sabda selalu melihat kita belum pernah belajar ini di kampus kami belum pernah dapat ini dari dosen kami gitu ya. Jadi selalu baru yang ada di Sabda itu teknologinya baru itu orang melihat wow gitu ya. Tapi kita yang di dalam tuh aduh capek, rasanya capek banget gitu. Kita harus bukan hal yang gampang gitu ya. Tetapi itu juga bukan menjadi masalah utama karena visi itu dari Tuhan gitu. Kemudian ada lagi masalah staff, kita tuh selalu kekurangan staff yang mumpuni gitu ya, yang benar-benar langsung bisa pakai. Itu juga menjadi tantangan besar. Semua orang yang masuk ke Sabda tuh kita harus training dari nol, hampir dibilang dari nol gitu ya. Sehingga kita benar-benar harus menjadikan staff Sabda itu menjadi orang yang bisa menangani banyak hal gitu ya, bisa punya skill banyak hal. Itu juga dari Sabda. Saya yakin banyak staf Sabda juga menyadari hal itu gitu ya, bahwa mereka tuh banyak sekali belajar hal-hal ini tuh dari Sabda gitu. Jadi tapi itu bukan hal yang tantangan yang utama saya pikir, karena kita setia maka Tuhan terus menolong kita, selalu mengupgrade kita, selalu memberi semangat gitu ya. Apakah ada banyak jatuh bangun? Iyalah banyak gitu. Kadang kita salah langkah, kadang kita salah, ya banyak salah lah gitu ya. Tetapi Tuhan selalu bilang, itu no problem, just get up, gitu, get up. Nah, kalau kita jatuh, Tuhan selalu bilang, bangkit lagi, maju lagi, gitu ya. Nah, itu yang mendorong kita untuk terus maju sekalipun tantangan banyak. Jadi kalau ngomong tantangan sih ada seabrek-abrek, tapi Tuhan bilang, itu bukan yang terpenting, gitu ya. Jadi ya aku manut aja lah sama Tuhan. Kita belajar ya Bu ya, untuk melihat tantangan itu sebagai kesempatan untuk maju lagi, kesempatan untuk semakin bertumbuh di dalam Tuhan dan semakin teguh dalam panggilannya akan Tuhan. Ya, ya. Wow, ini tadi Bu Yuyo juga sudah sekalian sharing tentang suka dukanya nih di Sabda. Kalau dukanya ya Bu ya, iya. Sukanya tadi ada nggak Bu di sukanya? Sukanya banyak, senang banget gitu ya. Kita punya banyak mitra, kita punya teman pelayanan gitu, dan mereka orang-orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Kita senang karena kita didorong oleh mereka ya. Melihat teman-teman yang lain tuh sangat sungguh-sungguh melayani Tuhan di bidang yang beda-beda, itu membuat kekayaan rohani yang sangat luar biasa. Sukacitanya lebih banyak daripada dukanya. Iya Bu, makanya kita tetap konsisten juga sampai saat ini karena ya sukacita yang dari Tuhan itulah yang memenuhi hati kita juga di tengah segala macam tantangan ya. Sampai hari ini tuh tantangannya luar biasa. Ya, tapi bersyukur Tuhan baik Bu. Amin. Ya, nah ini kalau mau bicarain perjalanan Sabda dalam 28 tahun diringkas dalam 30 menit, wah itu pasti kurang Bu ya. Ya, tapi satu pertanyaan lagi aja Bu ya, karena sudah jam 7 lebih juga ya. Kalau dari sahabat Sabda yang saat ini ikut join gitu ya, atau yang melihat rekaman ini, mungkin ada ingin belajar lebih banyak tentang IT for God dari Sabda, bisa nggak Bu nih? Gimana caranya Bu? Oh, bisa banget dan boleh banget gitu ya. Justru kita tuh pengen sekali bisa mendorong orang tuh punya interest dalam dunia digital, tapi bukan untuk diri sendiri, bukan untuk memperkaya diri, bukan untuk bisnis, tapi benar-benar dipakai untuk pelayanan. Jika iya, sangat senang. Bahkan Sabda membuka program magang, bukan hanya untuk mahasiswa yang mau lulus, tapi juga yayasan-yayasan lain yang ingin belajar dari Sabda. Kita membuka program magang. Boleh datang ke Sabda selama 2 bulan dan belajar apa saja
apa dari dapurnya Sabda, melihat sendiri dengan mata kepala sendiri bagaimana Sabda menjalankan pelayanannya, boleh gitu ya. Karena sampai hari itu sebenarnya ada cukup banyak yayasan yang mengirim stafnya untuk ke Sabda dan belajar. Entah itu dari SU, bahkan kemarin juga baru saja dari Yayasan Gloria juga ada yang datang setengah hari gitu ya untuk sharing banyak dan belajar banyak dari Sabda. Dan ya banyak. Jadi silahkan kalau saudara ingin memajukan pelayanan saudara dan ingin belajar dari Sabda, kami membuka kesempatan. Walaupun sayang pandemi nih ya, gara-gara pandemi Ya, jadi iya. dulu setiap tahun itu ada yang datang gitu ya Sabda, dan tinggal entah 1 bulan, 2 bulan. Ya, kalau mahasiswa harus 2 bulan sih. Tapi kalau dari yayasan atau dari organisasi Kristen nggak harus, ada yang seminggu, yang bahkan beberapa Ya. hari, ada yang bulan, ada juga yang 8 minggu, 8 minggu, 7 bulan. Bulan, Bu. Iya, 7 bulan juga ada. Saya loh Ya, jadi 20 tahun, Bu. itu kan bukan magang. Iya, Ini belajar juga terus, Bu. magang. Ya, oke. Iya, ada satu orang ikut program magang sampai 7 bulan. Ya. Ya, jadi kita terbuka banget, Bu, ya, kalau bagi siapa saja ingin belajar tentang IT for God, ya, dari panggilan yang Tuhan berikan, kita sangat open. Kalau pandemi gini, ya silahkan kontak kita. Ada banyak nomor kontak yang sudah kita share di situs-situs kita dan di media sosial kita. Semua jalur terbuka untuk bisa kontak dengan Sabda. Ya, ini dari Limpingen. Ini teman kita juga nih, Bu, ya. 30 menit katanya Ya, waktunya terlalu pendek. makanya kan ini berseri kan ya. Betul, Ini sudah berseri. seri ketiga. Iya, ini sudah ketiga dan rekamannya bisa selalu dilihat di uh, IG Sabda Ilsa. Gitu. Iya. Oke, nah uh, tadi Bu Yulia sudah banyak bicara, gimana kita sudah banyak sharing ya, gimana nanti bisa terlibat dalam pelayanan Sabda dan mungkin bukan terlibat ya, belajar tentang IT for God ya dari Sabda, atau mungkin ada yang mau terlibat lebih dalam lagi dalam pelayanan Sabda, mau kenal lebih dalam lagi tentang Sabda, produk-produknya, dan value core dari pelayanan Sabda itu akan kita bahas 2 minggu mendatang. Jadi tanggal 14 Maret ya, kita akan membahas hal ini. Ada tadi Bu Yulia sebut tentang biblical computing. Nah, nanti kita kulik lagi lebih dalam tuh apaan itu biblical computing ya, istilah yang masih asing mungkin. Asing ini sebenarnya ya bagi banyak orang juga. Nah, kita akan belajar 2 minggu mendatang, Bu, gitu. Ya, ya. Jadi terima kasih banyak Bu Yulia untuk banyak cerita seru dan sharingnya, ya. Dan kita ketemu lagi 2 minggu mendatang, Bu. Nah, nah sebelum Bu Yulia say goodbye ini kepada para sahabat Sabda, kok kayaknya belum pengen say goodbye ya, Bu ya. Barusan aja kayaknya. Gitu. Ya, mungkin ada closing statement dari Bu Yulia yang ingin disampaikan kepada sahabat-sahabat Sabda yang hadir pada malam hari ini. Ya, saya hanya ingin mengembalikan kemuliaan pada Tuhan karena Tuhanlah yang sudah memanggil dan memberi privilege, memberikan kesempatan yang sangat istimewa bagi kami semua yang pernah ada di Sabda untuk ikut ambil bagian di dalam pelayanan yang luar biasa untuk Tuhan. Ya, Sabda itu merupakan satu gambaran akan kebaikan Tuhan, gambaran akan indahnya pelayanan bersama dengan Tuhan. Jadi saya sungguh sangat mendorong teman-teman untuk 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 bisa menghargai visi apapun yang Tuhan sudah kasih untuk saudara, peganglah dengan erat, ya, peganglah dengan erat, karena Tuhan masih terus akan melanjutkan apa yang Dia inginkan. Tuhan tuh bekerja sampai hari ini dan terus mendorong kita untuk mengerjakan apa yang Dia inginkan, gitu ya. Saya sangat menyayangkan banyak yayasan yang diberikan visi oleh Tuhan terus terus berhenti gitu ya, kayak nggak tuntas gitu, sehingga akhirnya yayasannya tutup atau yayasannya jadi stagnan. Nah, saya ingin mendorong teman-teman semua, peganglah visi yang Tuhan sudah kasih, karena itu akan menjadi modal utama untuk kita maju.
Itu aja sih, Evi. Amin. Terima kasih banyak Bu Yulia. Sungguh semakin meneguhkan dan menguatkan lagi untuk tetap teguh dalam visi dan panggilan Tuhan. Oke, Bu Yulia bisa say goodbye ke sahabat-sahabat Sabda yang lain. Oke, Ya, bye, sekali see you lagi. in 2 weeks. Ya, baik Bu. Terima kasih banyak Bu Yulia. Tuhan Yesus memberkati. Saya remove ya Bu. Oke, baik ya rekan-rekan semua. Sekali lagi terima kasih banyak sahabat Sabda yang sudah bergabung bersama dengan kami setengah jam lebih ya. Masih banyak ceritanya. Silahkan nanti rekan-rekan bisa sahabat Sabda bisa masuk ke situs ilsa.org atau ke blog.sabda.org untuk bisa mengikuti perjalanan cerita pelayanan Yayasan Lembaga Sabda setiap hari. Kalau mau lihat beritanya setiap hari juga bisa diakses di news.sabda.org. Mau ikutin aktivitas Sabda juga setiap hari, bisa lihat ke IG-nya ya, ke Instagram-nya Sabda Ilsa. Kalau saat ini belum gabung, silahkan gabung dan aktifkan notifikasinya untuk bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru dari Yayasan Lembaga Sabda. Kita akan ketemu lagi 2 minggu yang akan datang dan saya akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur Tuhan untuk ceritamu yang luar biasa lewat pelayanan Sabda ini, untuk kasih-Mu yang luar biasa bagi Indonesia Tuhan, bahkan bagi dunia ini, sehingga lewat teknologi banyak orang yang bisa tersentuh oleh firman-Mu, banyak orang bisa mengenal Engkau Tuhan, dan semakin banyak orang yang semakin rindu untuk belajar lebih dalam lagi tentang firman-Mu. Biarlah Tuhan apa yang sudah Engkau kerjakan lewat visi IT for God dalam Yayasan Lembaga Sabda ini juga Tuhan, bisa ditangkap lebih banyak lagi bagi lewat orang-orang, sahabat-sahabat Sabda juga yang bisa mengikuti, yang sudah mengikuti pada malam hari ini, mereka juga bisa membagikannya lebih lagi dan bisa lebih lagi Tuhan menggunakan teknologi untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih banyak sahabat Sabda semua yang sudah bergabung. Kita ketemu lagi 2 minggu yang akan datang. Sehat selalu, salam IT for God. Tuhan Yesus memberkati.